wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sesuai dengan jadwal mata pelajaran kita hari ini, hari Senin, kita akan belajar tematik dan bahasa Inggris. Nah, di tematiknya kita sudah ke subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Untuk bahasa Inggrisnya kita sudah ke unit 2, yaitu kind of transportation. Untuk itu, Ibu minta kalian memperhatikan video ini dari awal hingga akhir untuk mendapatkan informasi yang menarik. Di hari Senin ini, untuk tematiknya kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Nah, di situ kita akan membahas tentang gangguan pada tulang manusia. Kira-kira apa aja ya gangguan tulang pada manusia itu? Nah, untuk itu Ibu minta kalian untuk memperhatikan video ini. Dan selanjutnya ada bahasa Inggris tentang, di bahasa Inggris ini kita akan belajar tentang apa saja nama-nama alat transportasi. Simak video ini baik-baik, siapkan alat tulis kalian, dan selamat menyaksikan. Yang Ibu katakan di awal video, kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan bahasa Inggris unit 2, kind of transportation. Tematiknya itu sendiri kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2 yang akan membahas tentang gangguan atau kelainan pada tulang manusia. Untuk bahasa Inggrisnya kita akan belajar tentang macam-macam alat transportasi. Untuk yang pertama akan kita bahas yaitu subtema 3 atau tematik lingkungan dan manfaatnya. Simak video ini. Gambar ini adalah beberapa contoh dari gangguan tulang pada manusia. Sebenarnya ada banyak sekali jenis dan nama dari gangguan tulang pada manusia. Perlu kalian ingat kembali bahwa tulang merupakan alat atau alat gerak manusia yang bersifat pasif, sedangkan otot adalah alat gerak manusia yang bersifat aktif. Ini adalah nama-nama gangguan tulang pada manusia. Ada retak tulang atau fraktura, rakitis, hidrosefalus, mikrosefalus, osteoporosis, dan gangguan tulang belakang. Nah, di gangguan tulang belakang ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada kifosis, skoliosis, dan lordosis. Kita akan bahas satu persatu. Gangguan yang pertama akan kita bahas yaitu retak tulang atau fraktura. Nah, fraktura ini dibagi menjadi 4 jenis. Seperti pada gambar yang Ibu sediakan ini, ada beberapa jenisnya. Ada beberapa macam kelainannya. Yang pertama ada fraktura sederhana. Fraktura sederhana ini adalah tulang retak yang tidak sampai melukai otot. Jenis yang kedua yaitu ada green stick atau retak tak lengkap. Artinya tulang tersebut hanya retak dan tidak sampai memisah. Yang ketiga ada fraktura tertutup, artinya tulang yang patah menyebabkan otot terluka, tetapi tidak sampai keluar dari kulit. Yang keempat, yang terakhir yaitu fraktura terbuka. Fraktura terbuka ini artinya tulang yang patah sampai mencuat keluar dari kulit. Ini yang lebih parah. Gangguan selanjutnya ada yang namanya rakitis. Nah, itu ada gambar posisi kaki yang normal, posisi kaki yang berbentuk X, posisi kaki yang berbentuk O, dan posisi kaki yang berbentuk X dan O. Nah, sebenarnya rakitis ini adalah pelunakan dan pelemahan tulang pada anak akibat kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfor yang ekstrim dan berkepanjangan. Nah, kekurangan zat-zat tersebut dapat menyebabkan tubuh sulit menjaga kadar kalsium dan fosfor di dalam tulang. Nah, untuk solusi agar anak kecil atau adik bayi tidak mengalami rakitis tersebut, mereka bisa berjemur. Berjemur merupakan salah satu cara tubuh memaksimalkan vitamin D. Vitamin D dapat diperoleh dari pancaran sinar matahari. Tetapi perlu kalian ketahui, jika berjemur tidak memungkinkan, kita bisa memberi makan makanan yang mengandung vitamin D. Jadi vitamin D tidak diperoleh dari sinar matahari saja, tetapi juga bisa kita peroleh dari makanan.
seperti minyak ikan, telur, dan suplemen vitamin D. Selain itu ada susu. Nah, susu ini kaya akan kalsium yang baik sekali untuk kebutuhan tulang terutama pada anak kecil. Gangguan yang selanjutnya ada hidrosefalus dan mikrosefalus. Bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kiri, yang bagian atas yaitu adalah gangguan atau kelainan yang dinamakan hidrosefalus, dan yang di bawah yaitu mikrosefalus. Apa sih sebenarnya hidrosefalus dan mikrosefalus ini? Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hidrosefalus. Hidrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh penggumpalan yang abnormal dari cairan spinal yang terjadi pelebaran rongga otak, sehingga kepala menjadi besar, berbeda dengan ukuran kepala yang normal. Nah, hidrosefalus ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi sering terjadi pada anak-anak atau bayi atau orang yang berusia 60 tahun ke atas. Yang selanjutnya ada mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur pada waktu bayi. Nah, hal ini menyebabkan kepala menjadi mengecil. Dan perlu kalian ketahui, gangguan mikrosefalus ini belum ditemukan cara untuk pengobatannya. Untuk gangguan yang selanjutnya yaitu osteoporosis. Ibu yakin kalian tidak asing dengan istilah ini. Gambar di atas adalah contoh dari bagaimana sebenarnya osteoporosis itu terjadi. Yang sebelah kiri adalah tulang yang normal, yang sebelah kanan adalah tulang yang mengalami gangguan osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah gangguan yang terjadi karena adanya pengeroposan tulang. Nah, sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan, tulang tersebut mengalami pengeroposan. Nah, hal ini disebabkan oleh kekurangan hormon kelamin pria dan wanita. Osteoporosis ini jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderita osteoporosis itu mengalami jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Osteoporosis ini bisa terjadi oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan orang dewasa, tetapi yang lebih sering itu terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Nah, hal ini disebabkan oleh berkurangnya kadar estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Gangguan yang selanjutnya yaitu gangguan tulang belakang. Seperti yang Ibu katakan di awal materi tadi, gangguan tulang belakang ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Yang pertama akan kita bahas yaitu kifosis. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar kifosis, kifosis adalah tulang belakang bagian dorsal perut membengkok ke depan. Nah, kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk dapat menyebabkan terjadinya kifosis. Yang selanjutnya ada lordosis. Bisa kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut atau tulang belakang tersebut, bagian punggung membengkok ke belakang. Nah, hal tersebut dapat terjadi jika kalian sering duduk di kursi yang mejanya terlalu tinggi. Yang terakhir ada skoliosis. Skoliosis ini tulang punggung bagian belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, penyebabnya adalah posisi duduk yang sekarang coba kalian amati. Ini adalah posisi duduk yang salah dan yang benar. Yang A, kifosis adalah posisi duduk yang salah karena membungkuk ke depan. Lordosis, posisi duduk yang salah karena tulang belakang membengkok ke belakang. Dan hal tersebut disebabkan oleh meja yang kita gunakan saat menulis atau membaca terlalu tinggi. Yang C ada skoliosis, tulang belakang berbentuk S atau membengkok ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir, yang D. Nah, gambar tersebut adalah cara duduk yang benar. Sebaiknya kita contoh cara duduk yang benar tersebut.
Posisi dan sikap duduk yang benar adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu harus rileks dan lengan berada pada dua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh, menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Adapun lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Kita beranjak ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu Bahasa Inggris Unit 2 Kind of Transportation. These types of transportation help you get places faster. Airplane, bicycle, boat, bus, car, helicopter, motorcycle, roller skates, scooter, skateboard, taxi, train, trolley, and truck. Itu tadi adalah beberapa contoh alat transportasi. Nah, sekarang kalian coba perhatikan kalimat di bawah ini. Eric and Rico study English together. They don't study mathematics. Nah, kalimat di atas menunjukkan bentuk kalimat sehari-hari dengan pola subject plus verb 1 plus s or es and complement. Perlu kalian ketahui bahwa verb 1 untuk subjek I, you, they, we tidak perlu diberi tambahan. Untuk verb 1 subjek he, she, it harus ditambahkan dengan s atau es. Contohnya pada kalimat ketiga, does Eric likes red color? Nah, like diberi tambahan s di belakang katanya. Untuk kalimat negatif, kalian bisa menambahkan do not dan does not. Untuk kalimat tanya, kalian bisa menggunakan do atau does. Untuk do, bisa digunakan pada subjek I, you, they, we. Dan untuk does digunakan pada subjek he, she, it. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini, 2 mata pelajaran, tematik dan bahasa Inggris. Semoga informasi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar anak-anak kelas 5. Ingat pesan Ibu, jangan lupa mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.